Nah, seriusnya kita latihan. Kita berdua punya basic bela diri, tapi beda-beda. Kalau taekwondo dia boxing, terus kita latihan berapa lama? Bisa 1,5 bulan. Oh, lebih 1,5 bulan. Ya. Untuk berantem biar nggak kena, ujung-ujungnya kena sih. Ada tragedi tuh pas syutingnya ya bang ya? Iya. Kenapa tuh? Gimana tuh boleh diceritain? Tragedinya gimana Bi? Ya tragedinya itu mungkin apa ya? Jadi gua mengutip apa yang Bio bilang bahwa fighting itu sama aja kayak menari gitu loh. Kalau partner lo nggak bisa nari, yang ada lo ngedopang satu orang doang gitu. Jadi di sini alhamdulillah kita berdua menemukan partner yang pas. Cuman pada hari itu kita kecapean mungkin. Jadi lagi ngomong. Coba bang tertibin bang, woi tertibin. Woi tak pelet sih. Jadi apa namanya, gue lagi kecapean dan Bio juga kecapean, mungkin gue kecepetan timingnya, Bio juga kecepetan, dan akhirnya gue kena kepukul sama Bio bagian mata sebelah kiri, apa kan gue lupa, sampai gue blackout, gue pingsan sama Bio. blackout pingsan. Cih. 1,5 detik lah kalau pingsannya, kurang lebih, nggak tahu deh. 1,5 detik. Dan juga kebalikannya, gue juga nendang Bio bagian sini, kena bagian lengannya Bio, lumayan parah. Itu karena kesel beneran, dendam beneran apa nggak sengaja bang? Bisa dibilang. Enggak, emang karena teknis aja. Oke, berarti belajar 1,5 bulan ya untuk belajar silat. Silatnya apa tuh bang waktu itu bang? Kita nggak pengen spesifik. Oh nggak pengen spesifik, jadi iya takutnya memihak atau menjelekan bagaimana gitu. Oke, siap. Oke, beri tepuk tangan dong. Bisa silatnya nanti peragain. Aku mau ke mau ketiga pemerannya lagi. Ada Bang Jordi Pranata, ada Abang Omar Esteglal, kemudian ada Bang Fahri. Nah, 3 orang ya. Bang Fahri ini sebagai sodik ya. Tadi yang gue lihat agak kemayu apa-apa ya bang ya di filmnya. Sering nanyain pomade ya, sering nanyain pomade terus gitu kan. Nah ribut sama Tony ya di film tadi ya, di mobil tuh ya. Coba gue bukan pengen praktekin bang, nggak usah, nanti aja itu ya di akhir. Suka dukanya atau lo mempelajari nih sebagai geng-gengannya Borsalino. Gue Borsalino juga nih bang, kita satu tim ya kan. Borsalino, menurut lo Borsalino itu geng yang gimana bang? Dan kalau misalnya geng itu masih ada, kita harus gimana sih bertindak ke geng Borsalino itu? Ya kalau geng Borsalino masih ada harus dihormatin. Harus dihormatin ya? Iya. Borsalino sejati ya? Suka dukanya atau tantangannya di dalam proses film ini bang? Ya tantangan mah balik ke pribadi masing-masing ya, semua orang pasti ada tantangannya ketika melakukan proses syuting ini. Cuman untungnya teman-teman cast yang ada di sini semuanya, gua pribadi gua ngerasa didukung banget, dibantu banget. Jadi ya gue berterima kasih juga sama teman-teman gue. Pasti ke penonton ini sahabat BSR juga bang ya, makasih. Oke, makasih bang, tepuk tangan buat bang Fahri. Selanjutnya Bang Jordi Pranata nih, banyak diteriakin bang. Itu pada nggak aus apa gimana? Ini Bang Jordi, saya mau nanya sedikit ini. Wih, RAT. Tapi ternyata artinya berbeda bang. Apa tuh? Ini bukan Roy, Rambo, Andi Suhud sama Tolstoy Stradic. Saya ini dulu yang nanya ke Andi ya. Boleh bang. Ya. Kang tahu nggak ternyata yang jadi mayat itu namanya Andi juga loh. Yang jadi mayat. Yang jadi mayat. Nama aslinya. Andi Suhud Trisna Hadi. Ini fun fact sih, gue nggak tahu. Nggak tahu ya? Ini Nggak tahu. bener bang. Tahu, Jadi bener. mayat dari bapaknya Andi, itu namanya Andi juga bang. Baru tahu gue. Fun fact, nah tepuk tangan buat fun fact itu. Ada nggak di sini orang? Ada sih. Ada Ketua Umum Forum Ekonomi Kreatif Banten itu. Oh gitu. Mana Mang Andi Suhud nih, Mang Andi? Bapak Aing. Kelihatan Bapak Aing. Lanjut, Chris. Oke lah. Jadi Bang siapa namanya? Bang Jordi ya. Ya. Bang Jordi ini sebagai Andi. Tadi di film juga luar biasa banget bang. Sebenarnya nggak akan jauh-jauh sih pertanyaannya. Soal itu suka duka di dalam proses film ini. Terus tantangan lo
Dan sebenarnya lo mengenal Banten itu sebelumnya udah kenal belum sih sama Banten, atau karena film aja lo jadi mendalami Banten gitu? Sebetulnya waktu produksi film ini gak tahu sama sekali soal Banten. Cuman sempat kuliah di Bandung. Sempat kuliah di Bandung. Jadi kurang lebih mendengar lah tentang Serang, tentang Banten, Rangkas Bitung. Jadi pas ada main Balada Siroy, latar belakangnya kota Serang Banten, jadi belajar dari film gitu, dari diskusi sama Mas Nugros, bagaimana bahasa pada tahun 89, terus dialek-dialeknya dari Kang Ade juga diajarin. Ada Kang Ade nggak? Kang Ade Ubaidil. Mana? Tadi ada di bioskop tuh Kang Ade. Ada Kang Iya, Ade. Kang Ade. Kalau nggak ada Kang Ade kita semua belecetan ngomongnya gitu. Gitu, jadi ya berkesan lah di project ini ketemu sama yang lain. Walaupun di sini Roy Andi Tony ngebawa friendshipnya kan. Jadi kita belajar banyak tentang bagaimana cara kita memperlakukan sahabat kita. Bahkan selesai produksi pun 2 tahun lalu sampai sekarang ini bangsat-bangsat yang ada di depan ini. Kita masih temenan sampai sekarang. Masih gitu. temenan sampai sekarang. Masih gara-gara film Balada Siroy. Tepuk tangan buat film Balada Siroy ya kan. Sesuatu banget, Sesuatu banget ya. Jadi circle baru apa emang circle lama yang circle baru. Di sini semua baru ketemu semua. Oh gitu ya. Gak tahu sih kalau lu nganggep gue temen atau enggak. Jadi gitu. Oke, tepuk tangan. Ada selanjutnya kita ke Bang Omar Esteglal. Ini nih. Ini nih. Ini sebagai Tony ya. Sebagai Tony. Nih. Dalam 2 jari. Weh, 2 jari mah metal berarti. Oke, gue lempar ke penonton aja lah pertanyaan yang buat Bang Tony. Gue mau nanya. Satu aja, satu orang. Satu sini aja. Gue kayak pada aus di situ deh. Kopi ulang tahun, nggak boleh iri. Iya. Happy birthday. Ini Pak. Buat Kak Tony ya. Ya. Kenapa? Ini sebenarnya. Buat cuma mau nanya apa sih namanya, kesulitan dalam menjalani peran sebagai Tony itu apa sih, dari bahasa atau kayak gimana gitu. Makasih. Makasih ya pertanyaannya. Sama-sama. Beri tepuk tangan, silakan Bang, dijawab Bang. Iya tadi udah dijawab sama Jordi kan, tadi soal bahasa itu satu. Jadi aku setuju dengan hal itu. Yang kedua, kita emang harus ngelakuin riset soal Banten juga. Jadi sejarahnya, apalagi politiknya, pergaulannya, yang bebas yang enggak, dan lain-lain gitu. Jadi kita ngelakuin hal itu tuh berbulan-bulan, dan itu yang salah satu tantangan untuk syuting sih. Sama yang kedua mungkin dari sisi ini juga, karena ini kan filmnya sebenarnya lumayan besar ya, title-nya juga, tapi unsur politiknya kan lumayan berat di sini. Jadi untuk melakukan hal itu secara sensitif tuh lumayan menarik gitu loh. Itu sih, makasih ya pertanyaan. Oke, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan dong, suaranya mana nih? Ayo dong kesambet, ayo. Lagi. Oke. Selanjutnya nih, ini selama proses syuting ini kan ada 3 tempat ya, kalau nggak salah ya. Pertama ada Kota Serang, di Banten ya, terus Rangkas, terus Anyer, Lampung. sama Lampung juga ya, 4 berarti ya. Anyer nggak ya? Sama Lampung, yang ada di pantai itu di Lampung. Nah dari 3 tempat, khususnya di Banten dulu deh, tempat yang paling berkesan nih menurut abang-abang semua nih ketika syuting Balada Siroy ini, itu di mana Bang, dan kenapa lu berkesan sama tempat itu? Oh gitu ya. Gantian aja semua jawab deh. Kalau selama proses Balada Siroy, boleh? Makasih. Gue seneng banget sama yang set pantai yang kita di Lampung. Itu
Iya, karena kebetulan di pantai itu saya nggak banting Abizar. Bantingnya beneran ya, 5 kali. Wow. Tapi bukan di sana. Ada nggak cewek-cewek yang mau dibanting sama Bang Fahri? Wah, Wah, Dibanting. gimana? Dikauning baras ya kabeh. Mau Kalian dibanting nggak sakit kali ya? nggak boleh kekerasan sama perempuan tuh nggak Nggak boleh. boleh, jangan. Lanjut Ini Bang. ada yang mau dibanting bang tuh bang. Lanjut Bang. Di luar itu juga ada beberapa tempat favorit kita, misalnya kayak di Rangkas kemarin itu di tempat sekolah kita, apa di mana kemarin kita sekolah? SMP Setiabudi ya. Iya di Setiabudi itu karena most of the scene kan kita di situ ya. Kayak kita syuting scene sekolah rata-rata di situ. Hari pertama kita di situ, perkenalan pribadi masing-masing kita di situ dan masih banyak lagi. Dan kalau gua pribadi juga gua suka di Lampung. Kita ngomongin Banten. Iya, Banten aja. Kaibon gua suka. Kaibon suka. Kenapa Bang suka Kaibon? Tepuk tangan buat Kaibon. Keren banget sih itu. Kaibon karena ya selain itu kita bisa belajar sejarah gitu loh, bukan cuma kita bisa tahu tentang sejarah itu sendiri, kita bisa melihat sejarah, kita melihat sejarah yang masih ada gitu, yang masih dilestarikan. Dan itu menurut gue baik, dan apalagi ditampilkan di film Brother Roy gitu, dan secara langsung mengenalin orang-orang bahwa pentingnya pendidikan itu apa. Oke, luar biasa sekali. Lanjutnya Bang Bio. Tempat Bang. satu ya? Iya Bang, satu-satu dah. Oh, tadi kita mau desa di sana. Gimana ya? Di mana ya? Di mana sih? Ada di alun-alun, ada di Oh iya, di alun-alun seru. Alun-alun Kota Serang Bang ya. Tapi aku nggak ikut waktu itu, dia yang syuting. Karena rata-rata kan kita muter-muter kan, dan beberapa emang banyak yang Roy-nya, jadi kita punya kesempatan buat jalan-jalan di hotel. Iya, karena waktu itu lagi pandemi jadi nggak boleh kemana-mana, jadi kita ngerasain aromanya aja yang Kota Serang. Aroma Kota Serang udah setting dan suasananya. Bang lu ngeselin banget di film tadi Bang, sumpah. Aslinya juga kok. Aslinya juga. Belum kelihatan aja. Iya, wajah bengisnya itu ya tadi ya, tapi keren banget sih. Cuma rambutnya ini sekarang diacak-acak, kalau Iya. tadi rapi banget tuh Bang. Biar gak kelihatan dulu. Lebih keren yang di film apa yang ini? Hah? Yang di film apa yang ini? Aslinya ya? Ya, yang penting kalian nonton. Iya oke, yang pasti kalian nonton wajib ya. Lanjut, Bang Jogi. Sama aus. Sama kurang lebih yang dijawab sama Abi, sama Bio, sama Fahri. Cuman kalau gue berkesan banget waktu kita di hotel memang. Di hotel? Di hotel, kalau nggak salah nama daerah hotelnya apa itu, di kota Rangkas. Rangkas itu. Oh di Rangkas? Di Rangkas karena kan kita syuting di masa pandemi kan. Iya. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, harus patuhi protokol. Jadi emang sebagian besar kegiatan kita tuh di dalam hotel. Oke. Kalau soal set, gue juga suka banget yang Abi tadi bilang apa namanya? Kaibon. Kaibon. Iya itu kan kayak banyak tugu-tugu, terus pemandangannya indah. Pas masuk tuh gue sendiri aneh sendiri kayak ini apaan? Kok luas terus kayak candi-candi gitu, gue kira candi, ternyata tugu-tugu. Dan pada saat kita syuting itu juga ada Bapak Wali Kota kan datang. Gitu, jadi itu lumayan berkesan buat gue. Berkesan, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Lanjut Bang Tony. Kalau gue boleh nambahin ya, itu pas di Kaibon itu yang ngejelasin sejarahnya juga termasuk Bapak Wali Kotanya juga yang ngejelasin kita soal sejarahnya. Oh yang menjelaskan sejarah apa di film? Wakil gubernur. Wakil gubernur waktu itu. Banten itu. Andika Azrumi yang tadi maju ke depan. Ya, wakil gubernur wali kota sih. Iya. Jadi berkesan di keraton ya, di Kaibon ya semua ya. Oke, luar biasa. Terus kesan soal dialek ya, dialek Banten, dan kita mau coba sedikit bisa ini nih kasih gerakan Bang Roy sama Dullah sih tadi. Yang silatnya ya. Boleh mau nggak Jadi mereka udah gitu, di sini. masalahnya kita udah lupa nih. Karena kalau Apa, Mas? misalnya kita lanjutin yang ada malah nyakitin satu sama lain. Seingatnya aja Bang. Gak ada yang diinget, udah lupa banget gue, sumpah. Bukan Gimana nggak kalau mau, Fakri lupa kebanting gue. nih? Gimana Bang? Ngeri kebanting ya? Nah, yuk, jambak. Yang dijambak coba ya, ini karena ada request yang dijambak. Jahat banget. Orang-orang tuh demen ngeliat lu kebuli, yang disiksa tuh makin suka.
Oke, jadi gimana Bang, bisa nggak? Atau gerakan solo aja deh, silat sendiri yang nggak usah diadu, maksud gua. Seharusnya kalau silat, kalau ada Yusuf Mardika bisa tuh. Kalau ada Yusuf Mardika pasti bisa. Oke deh, kita minta aja ya. Dimohonkan ke depan sedikit aja, satu gerakan, dua gerakan silat. Gue nggak silat. Atau Bang Bio deh, satu gerakan, dua gerakan silat. Oh gitu ya. Jadi... Iya, dari memperkenalkan diri sendiri kan. Oke, berarti ini soal bahasa aja nih. Bahasa ada ini ini bahasa nih di sini nih. Udah. Sekarang lo Mang, coba Mang, boleh. Ade tuh yang ngajarnya, Dek, sini Dek. Ah, iya. Kang Ade. Kang Ade. Kita mau cerita-cerita juga nih. Kang Ade. Ini Dek. Nah, ini salah satu coach bahasa Bantennya Dek. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat Kang Ade. Masa dikit tepuk tangannya? Lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kang Ade. Luar biasa. Duduk. Coba bikin. Ada. Ngapain ini Dek? Soal ini tadi kan belajar dialeknya nih Bang ya, Ya. Kang ya, ke Kang Ade nih ya. Ya. Yang paling lemot belajarnya siapa Bang dari mereka? Paling lemot. Ini ngajak berantem ya kalau ngomong paling lemot ya. Nggak, gimana proses itu? Proses ketika ngasih apa namanya belajar dialek ke para kes yang tadi notabene memang bukan asli Banten apalagi ya gitu ya, beberapa ada yang dari luar gitu. Ya beruntungnya sih di IDN kita difasilitasi 2 minggu apa ya 2 minggu atau 3 minggu itu untuk apa reading dulu. Jadi reading dulu terus kita bedah setiap dialog siapa aja yang backgroundnya dari Serang gitu. Makanya kayak si Abi dia nggak terlalu banyak dapat teks iya dan nggak ada ya di itunya ya. Dan dimintanya dari Mas Fajar Abi mah bahasa Indonesia aja deh atau bahasa gaulnya aja lu gue aja gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain kita cukup intens sih. Saya aja sampai nginep juga di Jakarta dulu untuk nemenin teman-teman berdialog gitu. Yang paling banyak tuh yang kelihatan Dulah tuh tadi ya, siapa ya? Dula cuma menembus. Dulah, Dialog tuh cuma menembus. Yang paling Dulu kalau emosi doang ya. ada yang teriak itu tadi tuh yang Monyet. ya. Ini deh. Monyet apa monyet? Yang banyak. Yang paling banyak dialog ini ya, Andi ya? Andi udah paling banyak. Andi. Jangan spoiler. Ya Andi. Coba Gak peduli akan hal itu. Yang pasti tetap kita percaya bahwa itu tidak baik. Udah, gitu aja gue. Gue mau nambahin dong. boleh. Ketika bermain di Baldasera kan memang kita semua mempelajari tentang Banten dan memang ciri khasnya kan tentang ilmu, tentang silat, tentang santet dan pelet yang tadi dibilang. Kalau gue menanggapinya itu merupakan sebuah kebudayaan gitu. Jadi entah itu dipergunakannya untuk apa, ya yang sama-sama kita tahu itu kan tidak boleh untuk mencelakakan orang. Tapi memang gue menanggapinya sebagai kebudayaan, itulah ciri khas Banten. Kalaupun itu dihapuskan menjadi sayang gitu. Maksudnya memang cuma Banten doang yang punya itu, jadi kenapa enggak? Gitu. Kayak gitu. Tergantung kita menggunakannya untuk apa. Berarti kita sebagai anak muda harus belajar nyantet? Enggak juga sih. Kan untuk melestarikan budaya, gimana tuh? Anak muda kita harus gimana nih? Mungkin karena gue lahir di zaman sekarang ya, lebih memilih untuk tahu aja sih. Oh ini ada, oh ini tuh punyanya Indonesia, punyanya Kota Banten. Jadi kalau mau pelajarin soal, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Jangan belajar bang kemarin enggak ya? Kalau ada yang mau ajarin boleh. Siapa yang mau ngajarin? Aku semua jadi banting mau ngajarin mau, bingung gua. Lama-lama nih gua nih. Oke. Bang Bio nih. Bang Bio tadi mau jawab apa? Oh satu lagi, Bang Bio pulang kampung. Kalau pulang kampung, jujur ya, di sini gue nggak ada rumah. Gue pribadi nggak punya rumah. Cuman ada rumah sepupu gue. Ada rumah sepupu gue lupa daerah mana. Dan gue biasanya kalau gue lagi galau atau misalnya gue lagi nggak betah di Jakarta, biasanya gue ke Serang. Gue ketemu sama sepupu gue namanya Mas D, ada di sini. Gue naik bis, gue biasa berdua naik bis sama sepupu gue ke sini. Terus berhentinya di Indomaret yang Patung. Bali apa? Kemang, Iya Kemang, KSB, iya. di Kemang situ. Jadi nggak pulang kampung banget sih karena juga nggak punya rumah. Oh, pantesan gua malam-malam kayak pernah ngeliat kayak Pernah gitu gue. bang, Oh, gitu deh Kemang. mungkin itu gua. Bilang Bang Abi bukannya. Mungkin itu gue. Pas gua cek, Ya. ternyata Kamu
buang. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kita masih Tiga. punya 3. Ayo yang mau bertanya, sabar. Belum. Sabar, duduk lagi dong. Duduk dulu. Laki-laki kalau bisa. Laki-laki deh. Satu. Nanti dulu. Duduk. Nah, ini Roy banget nih. Ini boleh ya? Ya, bagus. Ya, harus geser dulu ya. Bentar ya. Ya berarti Oke. perempuan 1 ya. Ini dua-duanya mau nanya, Adek. Mau nanya apa nih? Kakak-kakak yang ada di depan. Mau nanya ke Kak Abi. Jadi kan Kak Abi itu punya anjing, namanya Kanjo. Kanjo itu anjingnya siapa? Oke, aku ceritain. Jadi gini, Di dunianya. di dunia nyata atau di film? Di dunia nyata. Oke, kalau di dunia nyata itu anjingnya siapa? Dia nggak mau sama lu, sombong dia mau dulu lah. Jadi begini deh. Jadi di dunia nyata itu anjing namanya aslinya Dante. Terus kita rubah namanya jadi Joe dan dia nurut, dan itu anjing punya teman kita. Dia itu trainer, dia tuh pelatih anjing-anjing biasa kayak buat lomba, buat championship dan lain-lain gitu. Jadi itu bukan punya saya, aku nggak punya, tapi aku mau tapi nggak boleh. Jadi belinya boneka anjing aja. Boneka. Kalau boneka anjing. Temenan saya. Mas. Ini kan udah tadi ya. Ini kedua lagi nih. Kamu mau nanya juga? Silakan. Kak Abi takut gak sama anjingnya? Disambung aja nih lagi. Pernah di anjing nggak? Nanti jawab pertanyaan ini. Aku mau nanya ke Kak Abi. Ya. Apa? Bisa main lato-lato nggak? Nggak bisa. Kan pas tadi di film anjingnya Joe itu kan mati. Nasibnya sekarang gimana? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat adik kita semua. Terima kasih. Ya. Ini ada merchandise lagi. Buat adik-adik. Ya, silakan foto dulu di depan. Yo. Bang, boleh berdiri izin bang? Setelah kalian menonton film Bela Diri Si Roy, semoga bakal banyak banget inspirasi untuk bergerak, karena film ini menurut gue sangat menginspirasi. Ini juga menginspirasi diri gue sendiri untuk lebih sayang sama nyokap, lebih sayang juga dengan teman-teman, menghargai adat sekitar, menghargai setiap orang yang ada di muka bumi ini gitu. Dan gue berharap pemuda-pemuda Banten kedepannya semakin banyak prestasi-prestasi yang akan dimiliki. Terus juga gue seperti Mas Fajar bilang bakal lahirnya lagu-lagu yang baru. Amin. Gitu, dan ya semoga nanti bakal banyak juga aktor-aktor dari Banten. Amin. Luar biasa, tepuk tangan buat Bang Abi. Lanjut Bang Bio. 1 menit udah diambil semua lagi. Masing-masing 1 menit. Iya kayaknya. Yang pasti kita bareng-bareng ini menciptakan karya ini pasti untuk tujuan yang baik ya, buat kita semua, buat kotanya juga gitu. Dan yang pasti juga kita masih pengen kotanya maju, menjadi salah satu destinasi wisata juga, karena kita memputrai dengan baik, dengan indah, dan pengennya juga di era informasi yang sekarang semuanya overload, kita memfilter apa informasi yang masuk ke otak kita, ke kepala kita dengan baik gitu. Dengan nonton film ini adalah salah satunya. Bagaimana kita melatih memfilter informasi apa yang harusnya masuk ke kepala kita, dan prinsip apa yang harusnya kita jalani sebagai seorang manusia gitu. Sedap. Ada lagi Bang? Serius banget jadi. Ada lagi Bang? Panjang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Oke, beri tepuk tangan buat Bang Bio. Harapannya soal Banten. Fahri. Harapan. Oh, tambahan satu. Harapan tadi soal Banten, apa mudanya sama industri film di Banten, harapannya gimana? Oke, kan tadi yang buat kotanya udah diwakilkan. Mungkin buat industri
filmnya yang di Banten. Semoga semakin maju, bisa melahirkan semoga bisa melahirkan aktor aktris yang bisa membanggakan kota Banten. Amin. Yang berbakat dan juga ngebantu industri film Indonesia. Oke, luar biasa. Itu aja. Oke, tepuk tangan buat Bang Fahri. Lanjut Bang Jordi. Kalau dari gua, ini tuh bukan film pertama yang latar belakangnya Banten kan. Kalau nggak salah sempat ada beberapa film sebelumnya gitu. Yuni. Iya, ada Yuni, sekarang kita Balada Siroy. Jadi harapan gua tiap tahun mungkin harusnya ada lagi mengeksplor kalau misalnya di sini kebudayaan anak remajanya dan lokasi wisata. Mungkin tahun depan ada film tentang Banten, tentang masakannya atau tentang pendidikannya gitu, atau tentang kita filmkan rumah dunia gitu kan judulnya. Kenapa enggak gitu. Jadi semoga setelah Balada Siroy tayang, teman-teman bantu promo, semua orang satu Indonesia ngeliat. Tanggal 19 Januari 2023, semua orang lihat, semua orang sayang sama Banten, dan banyak banget karya-karya yang muncul dari Banten. Oke, gitu. tepuk tangan. Terakhir Bang Tony. Ya, kalau untuk Banten tersendiri sih, kan kita sering dengar Banten itu kaya. Ya, gue berharap kekayaannya bisa dirasakan semua orang dan bukan hanya segelintir orang doang. Dan ya, jadi kalau dari Balada Siroy itu tersendiri sih, gue merasa seharusnya kita bisa ya bebas berpendapat, bebas belajar, dan bebas menjadi seorang rakyat di Banten gitu loh, tidak tergerus dari sistem dan lain-lain. Itu harapan untuk Banten. Kalau untuk industri film sih, saya setuju dengan Fahri, dengan Jordi. Kenapa pada menjauh? Gak apa-apa, lanjut aja. Tidak tergerus oleh sistem Bang Yawan. Ngeri itu. Kayaknya saya bakal dimarahin publisis banget. Ini aktivis kayaknya nih. Harapannya ya bener kan, tadi kan sempat dibilang Balada Siroy, tadi Yuni segala macam ini kan kita mengangkat isu-isu yang keren gitu ya. Semoga sih mulai dari sini Banten menjadi sejahtera gitu loh. Jadi sebuah state yang orang kayak wah gua mimpi bikin ke Banten, gua pengen ngikutin state-nya Banten, provinsi Banten, karena di situ adalah orang menjadi orang yang bebas, yang berbudaya, yang berpendidikan. Luar biasa, beri tepuk tangan. Jawaban tadi sekaligus menutup perjumpaan kita, sebetulnya diskusi sore ini. Ya, nanti sabar ya. Saya udah selesai, kita ada sesi foto. Foto dulu para